BPBD Siap, dan Pak semua KL, semua institusi ya. Saya kira ini cukup membanggakan ya. Kalian mengatasi 15.000 hektar. Ini saya yakin yang 900 ini bisa saudara segera ya Siap. kerahkan TNI Polri ya, kerahkan kekuatan kita. Kalau Anda perlu tambahan bantuan, segera laporan. Kalau perlu tambahan, tapi saya percaya kalian tinggal 900 itu tetap waspada untuk ke depan. Ya, terima kasih. Siap. Siap. Terima kasih Pak Lanjut, Presiden. apa yang kau butuh sekarang? Siap. Kami izin menyampaikan sebaran titik panas di Riau. Terpantau bahwa yang ada oh ya, izin. Siap. Jadi titik panas tadi berapa? 7 titik api, titik Ya. panas berapa? 306 Masih izin sampai Pak hari Presiden. Ya, tapi berada di wilayah selatan Riau. Oke. Di wilayah utara tergolong aman, Pak Presiden. 306 ya. 306. Ya. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Siap. Ya tolong ya masuk ke titik hotspot itu. Segera aja masuk, ambil tindakan dini. Siap. Mungkin Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air. siap, bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Kedalamannya dalam nggak? Bisa antara 30 sampai 50 meter. Itu bisa kita bikin. Saya kira segera aja di 300 titik langsung bikin bor air. Siap, Ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak Pak Presiden. Ya langsung ke situ, langsung bikin bor air. Siap. Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ. Siap. Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Siap. Ya. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. Siap. Ya. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir per kelompok tani, diorganisir per nanti biayanya bisa melalui KUR, koperasi, tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Lanjut. Siap, Pak. Untuk kesiapan personil kekuatan kita total ada 14.382 orang untuk tim Satgas Daratnya. Kemudian untuk Satgas Udara ada 1 unit pesawat yang untuk melaksanakan modifikasi cuaca. Nah ini sangat efektif Pak Presiden. Begitu ada awan kita langsung modifikasi. Alhamdulillah turun hujan ini untuk membasahi lahan gambut yang kering sehingga tidak mudah terbakar. Nah, cuman kita kendalanya tergantung awan yang ada. Kemudian untuk patroli udara dari BNPB kita dibantu 1 unit, dari Kementerian Kehutanan 1 unit, kemudian helikopter waterbombing 5 unit. Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Apa? Liter? Liter. Dengan itu angkanya saya tidak lihat. 41. Izin. Oh itu. Oh ya, izin.
41 juta. 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 Sudah siram. Bagus. Hanya dengan 5 heli. 5 heli izin. Yuk, Ya. terkendali ya. Berarti juga butuh tambahan helikopter waterbombing. Kemarin izin. Izin Bapak Presiden, kami izin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur agar tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lainnya. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita tidak bisa jangkau, Pak. Kemudian strategi kami yang berikutnya, kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar, itu untuk mengkontainmen apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan, karena lahan ini gambut, ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang bisa memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar atau kontainer. Kemudian perlu kami lakukan ya, sekat air. Sekat air, sekat kanal. Itu berapa dalam? Berapa dalam sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2 sampai 3 meter sudah keluar air. Oke. Siap. Lebarnya berapa? Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5 sampai 7 meter untuk menyekat. Berapa alat ekskavator ya? Ekskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Oke. Pakai aja yang ada semua ya, ekskavator. Kemudian Ekskavator itu tidak yang terlalu besar ya? tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk ke dalam. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk. Tambahan? Siap. Jadi 5 nanti tambah 2. Tambah 2, siap. Tapi itu nggak butuh, udah terkendali. Semakin banyak semakin bagus Bapak Presiden. Ngarah. Coba cek nanti, saya harus cek Palembang nanti. Siap. Ya, saya cek kalau Palembang lebih butuh, aku alihkan ke Palembang itu. Siap. Ya. Siap. Siap, OMC. Iya, mungkin OMC. Siap. Ya, tambah. Kemudian Pesawat OMC ya? Dari udara bisa? Tambah ya? ya. Awan bagus di sini. Siap. Awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang dari arah Australia ini relatif lebih kering. Kita masih bersyukur di bulan Agustus itu angin monsun masih ada sedikit yang dari utara membawa uap air, itu yang kita maksimalkan untuk OMC. Kemudian Bapak Presiden kami laporkan, kami juga sudah dibentuk tim PRCPB yang diinisiasi oleh Bapak Panglima TNI. Kami sudah siapkan peterjun-peterjun terbaik untuk melaksanakan freeport di daerah-daerah tertentu untuk bisa secara langsung on the spot memadamkan api. Sudah ada tim di sini dibentuk? Siap, ada tim Alpha yang sudah kami siapkan. Sudah? Siap, sudah di sini. Apa timnya kalau bikin apa? Tim Alpha. Tim Alpha ya? Siap. PPRC apa? PRCPB, Pasukan Reaksi Penanggulangan Cepat, PRCPB. Oke, good. Bagus. Oke. PRC Siap. Bencana. Siap. D-nya daerah. Penanggungan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana, PRCPB. Bagus.
you punya penerjun free fall di sini? Siap. Kami dari pusat untuk penerjun people kita kumpulkan di Ya. Paskat, Kalau kan? ke tempat yang susah dijangkau. kalau dia bisa dijangkau mungkin dengan heli, mungkin cukup dengan heli. rappelling atau Siap. fast roping. Rappelling dengan fast roping. Siap. Paramotor juga siap. Ada, bagus Termasuk ya. drone Jadi juga. saya kita minta titik panasnya itu, hotspotnya sudah siap. tidak ya, segera Di bor air, udah mulai kita siap. antisipasi. Siap Pak Presiden. Kabalokan APD sudah cukup. Jadi tim yang terdekat sama titik api atau titik panas harus pakai APD. Tim free fallnya bisa pakai APD nggak ya? Pakai ya? Bisa ya? Alatnya? Oke. Bagus. Itu kalau bisa, you praktekkan. Saya minta didokumentasi ya. Ini saya kira pertama kali ya kita lakukan ya. Dalam sejarah ini ya. Bagus. Iya benar, jadi free fall itu jangan hanya untuk upacara aja. Tapi ini sekarang kita pakai untuk bantu rakyat. Baik, bagus. Silakan yang lain yang mau laporan. Selanjutnya dipersilakan Pak Kapolda untuk menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Presiden, mohon izin dalam aspek penegakan hukum, sejak tahun 2025 sampai sekarang, kita melakukan pendekatan multi-doors approach, sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang, 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar. Kemudian next, untuk upaya pencegahan sekaligus memutus mata rantai karhutla yang semuanya disebabkan oleh manusia Bapak. Setelah kita melihat data di 2021-2022 pada saat COVID, itu zero karhutla Bapak. Jadi semua saat ini yang dilakukan karhutla semuanya dari manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami membuat satu pendekatan baru, kami membuat 513 plang peringatan penegakan hukum karhutla agar tidak terulang kembali. Ini terjadi di tahun lalu Bapak, di 2025 di Kabupaten Rokan Hilir. Dan alhamdulillah sekarang setelah kita melaksanakan pemasangan plang seumur hidup Bapak, jadi bekas kebakaran tidak boleh ada lagi yang melakukan penanaman, karena ini biasa menggunakan modus oleh perusahaan besar, menggunakan petani atau masyarakat kecil pura-pura memancing di situ, kemudian melakukan pembakaran. Lalu yang berikutnya next. Maaf Kapolda, you ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh? Sampai saat ini belum ada Bapak, tapi beberapa tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi, ada yang tidak mempunyai kebun di situ, ada 2 atau 3 orang, tetapi dia ada di situ padahal alasan dia hanyalah untuk memancing, padahal tidak ada lokasi memancing situ. Ada berapa Berarti orang? dia ada total sampai saat ini untuk tahun lalu ada 90. Enggak, ada 3 orang pada tahun lalu Bapak. Yang nggak punya ladang di situ. Ada 3 orang Bapak. Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya. Siap. Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri ya. Kita dalami di Jakarta. Siap Bapak. Kemudian Nanti pendalamannya saya juga minta BIN ikut ya. siap. Kemudian untuk sumber daya penanganan yang kami lakukan di sini adalah kegiatan gotong royong Bapak. Baik itu dengan Kodam 19 Tuanku Tambusai
dengan pemerintah daerah, lalu dengan stakeholder terkait. 3.030 personil kami membuat infrastruktur pengendalian karhutla. Di situ ada 18 sumur bor. Sumur bornya begini Bapak, memang karakteristik di sini banyak sungai, ada ratusan sungai di sini. Jadi kalau kita menggali dengan alat eskavator, 2-3 meter sudah ketemu. Beda dengan di Kalimantan Bapak, hampir. Sampai dalam benar. Kemudian ini embung Bapak. Kami sudah membuat 1.390 embung. Khusus untuk yang kejadian hari ini di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kerumutan, itu setiap 50, sekarang sampai saat ini 700 hektar Bapak. Setiap 50 meter kami buatkan embung seperti di sana. Jadi sumber airnya itu diambil dari situ, ketika ini kosong, kita pindah lagi ke embung yang lain. Nanti 2-3 jam ini akan muncul lagi airnya, karena memang menyerap dari gambut semua. Lalu ada 1988 sekat kanal, kemudian ini ada 268 menara pantau yang punya kewajiban perusahaan atau korporasi-korporasi yang ada di sini. Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya. Ada berapa perusahaan? Ada 5 perusahaan yang diberikan sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Kementerian Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup. Siap, Bapak. Next. Aku minta nama korporasi itu ya. Adik. Kemudian Cari ini, cari lagi yang melanggar siap Bapak. tahun ini. Siap Bapak. Tapi Kemudian yang 5 perusahaan itu sudah memperbaiki sekarang. sudah Bapak. Sudah. Sudah memenuhi, tapi sampai sekarang masih status quo 5 perusahaan tersebut. Maksudnya 5 perusahaan sawit masih status quo Bapak. dicabut Tadi. izinnya? Belum. Belum dicabut. Oh. Ya nanti kita dalami lagi di Jakarta ya. Pokoknya siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga itu kita cabut. Siap. Kemudian ini kan sumber kehidupan rakyat, sumber kehidupan perusahaan itu juga. Nggak boleh dia seenaknya dia tidak mencegah, ya, mencegah. Ya. Lanjut. siap. Kemudian kekuatan kami tadi yang berikutnya adalah kemitraan atau gotong royong yang kami sampaikan. Kami mengeluarkan maklumat. Biasanya maklumat itu penegakan hukum saja dikeluarkan oleh Kapolda. Tetapi tahun lalu kami mengajak Forkopimda, Pak Gubernur, untuk sama-sama mengeluarkan maklumat pencegahan karhutla. Di antaranya adalah melakukan pencegahan sebagai tanggung jawab kita bersama, larangan pembakaran lahan, kemudian itu adalah tanggung jawab pemilik lahan, lalu restorasi pasca karhutla. Kami begali Bapak, kami ganti ke depan, dengan program presisi Bapak Kapolri, kami turunkan di bawah ada green policing, bahwa kita hadir untuk menjaga keberlangsungan dengan melakukan restorasi sebanyak-banyaknya. Kami lakukan edukasi sosialisasi ke seluruh sekolah, terutama PAUD, TK, SD, untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak, mulai usia dini udah memberikan penanaman, bahkan hadiah kado ulang tahun kami kasih kado pohon untuk ditanam. Anak-anak kami suruh menanam pohon, lalu diberikan nama, dan itu setiap saat Babin Kamtipmas, Babinsa, sampai ke tingkat bawah kita turunkan. Kemudian berikutnya ada instruksi Mendagri Bapak nomor 1 2026, kemarin kami menerima dengan Pak Gubernur, kami sudah mengumpulkan seluruh bupati, wali kota se-Provinsi Riau, sampai kepada camat, sampai kepada kepala desa, di samping ada Babinsa dan Babin Kamtipmas, kita sampaikan untuk menyampaikan tentang pencegahan pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Lalu kami juga mengajak mereka, kalau melakukan pembukaan lahan, kami yang akan mendampingi pembukaan lahan. Bahkan pemerintah daerah, Babinsa, Babin Kamtipmas memberikan dukungan untuk memetakan mana lahan yang bisa dikembangkan untuk menanam. Karena setelah kami analisa, dari 800 hektar yang dibakar 2026, 700 sekian itu adalah lahan APL Bapak. Jadi dibuka oleh petani, area penggunaan lain. Kemudian yang kedua, ada hutan konversi.
itu hanya beberapa, hanya 9% Bapak. Lalu ini yang menjadi kekuatan kami di daerah, mengumpulkan seluruh pejabat struktural, mulai dari bupati, camat, sampai kepada kepala desa, sampai kepada Babinsa, Babin Kamtimas, untuk bergerak serentak. Next. Kemudian, next. Ini tadi sudah dijelaskan. Pasca Karhutlah, tadi sebelum, pada saat kita melakukan pemadaman, dan ini yang kita lakukan saat ini. Kami dengan pemerintah daerah, terutama dengan jajaran dan Ramil, Kapolsek, kami membuat posko kesehatan. Bagaimana banyak masyarakat yang terdampak, yang sampai saat ini sudah diliburkan sekolahnya, kita bagi masker, kita beri posko kesehatan, dan yang paling penting Bapak, ada O2 oksigen yang kami buat di kantor Polsek, juga di kantor-kantor kelurahan, untuk masyarakat bisa datang untuk mendapatkan oksigen. Lalu untuk petugas, kami membuat posko di tengah-tengah tempat yang kebakaran. Jadi tahun ini ada satu dari Manggal Agni yang meninggal dunia karena kehabisan oksigen. Jadi setiap mereka melakukan pemadaman, mereka mampir 15 menit, mereka mendapatkan udara segar. Nah ini yang perlu untuk kita mencegah jangan sampai anak-anak kita di lapangan mendapatkan ISPA, Bapak. Berapa perkiraan Anda berapa tabung oksigen yang masih kalian perlu? Kami masih, sementara ini yang di kerumutan yang terdampak, kami masih ada 30 tabung oksigen. Pak Gubernur kemarin sudah menyiapkan 50 tabung oksigen. Jadi kami perlu banyak Bapak. Berapa kira-kira? Perlu bisa 500 Bapak. 500? Siap. Kabalok segera kirim 500. Ya. Terima kasih. Siap, next. Ini upaya-upaya pencegahan yang sudah kami lakukan. Pernah Bapak Kapolri pada tahun lalu tuh membuat Jambore Karhutlah. Kita memberikan edukasi kepada anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar untuk sama-sama bagaimana mencintai alam, sama-sama mereka kita ajarkan bagaimana untuk bisa memadamkan api bersama-sama. Kemudian ada sosialisasi juga di lembaga pendidikan. Kami menambah embung, mumpung upaya-upaya pencegahan ini kami lakukan secara awal, Bapak Panglima Kodam, kami dengan Pak Gubernur, sudah dari awal sudah menyiapkan banyak embung untuk sebagai sarana kalau seandainya ada kekeringan, kita bisa mendapatkan sumber air. Kemudian, next, upaya preventif yang lainnya, kita sudah melakukan sosialisasi Bapak, ada 500.000 sekian kegiatan. Lalu kami bersama jajaran ke bawah di Babinsa sama Babin Kaptimas, sudah ada 502 kegiatan menyebarkan maklumat dari kami bersama Forkopimda untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian pemasangan spanduk sudah puluhan ribu dan apel siaga. Mungkin di sini yang paling banyak ada 44 kegiatan apel siaga. Lalu patroli dilakukan secara kolaboratif juga bersama. Lalu kami melakukan juga FGD. Next. Next. Nah ini sinergitas, kemarin kami di kerumutan dengan Panglima TNI, dengan Pangdam, di lokasi tersebut, ternyata saat ini sudah ditutup lagi dengan api. Sudah apa? Sudah kebakar lagi Bapak yang di sini, kan dari kanan ke kiri. Ternyata dia bisa lompat, sudah bisa lompat karena pengaruh angin kemarin Bapak. Gambut. Siap, demikian Bapak yang dapat kami laporkan Bapak. Baik. Terima kasih, saya benar-benar gembira melihat penanganan saudara-saudara. Saya kira ini sesuatu yang baik, mungkin kita catat untuk disampaikan ke daerah-daerah lain cara penanganan.